Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kematian pengojek online Afan Kurniawan di Jakarta picu sejumlah aksi massa di Cilacap dan Salatiga. Seratus lebih orang ditangkap saat aksi unjuk rasa anarkis di Grobogan. Nyalakan lilin dan sholat gaib, ratusan orang di Salatiga dan Brebes gelar aksi solidaritas untuk almarhum Afan Kurniawan. Kita ke informasi pertama. Kematian pengojek online Afan Kurniawan di Jakarta memicu sejumlah aksi massa di berbagai daerah, tak terkecuali di Cilacap dan Salatiga. Namun aksi solidaritas itu berujung kericuhan. 30 Agustus 2025, demo massa di kantor DPRD Kabupaten Cilacap berakhir ricuh. Aparat berupaya membubarkan massa dengan gas air mata. Massa yang awalnya kabur kemudian kembali melempari balik petugas. Mereka kemudian merangsek masuk ke gedung dan membakar sejumlah fasilitas seperti kursi hingga kendaraan roda 2 dan 4 yang terparkir di halaman kantor DPRD. 29 Agustus 2025, di tempat berbeda, massa bentrok dengan polisi di depan Polres Salatiga. Aksi yang awalnya damai berujung ricuh lantaran massa mulai melempari batu ke arah aparat. Tembakan gas air mata pun untuk membubarkan massa memicu kericuhan. Aksi yang awalnya damai di depan kantor polisi ini adalah gerakan solidaritas atas meninggalnya Afan Kurnia, pengemudi Gojek online yang dilindas mobil rantis Brimob di Jakarta. Massa akhirnya membubarkan diri pada Sabtu dini hari setelah adanya penekanan persuasif oleh TNI. Dampak kericuhan membuat sejumlah pagar Polres Salatiga rusak. Mardianto Yulianto melaporkan dari Cilacap dan Salatiga. Aksi massa serupa juga digelar di Solo. Sayangnya aksi itu berujung pada pembakaran mobil hingga perusakan sejumlah fasilitas umum. Ratusan ojek online dari wilayah Solo Raya menggelar aksi solidaritas atas kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam aksi massa di Jakarta pada Kamis lalu. Tak hanya pengojek online, adapun pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang ikut turun ke jalan dan berkumpul di depan markas Brimob Batalion C Pelopor Manahan Solo. Aksi yang awalnya damai berujung ricuh saat ada aksi lempar batu dan botol. Aksi 29 Agustus ini kian memanas saat petugas membalas dengan tembakan gas air mata. Massa yang kabur menjauhi titik demo membuat pedagang yang ada di dekat lokasi langsung menutup lapaknya. Mereka khawatir kios dagangannya rusak. Jadi kalau bisa kalau demo enggak apa-apa, enggak masalah. Itu memang demokrasi ya. Tapi kalau jangan anarkis, akhirnya terus ada gas air mata terus rusak sini semua. Pedagang juga rugi. Saya juga kena semua imbasnya. Ini berarti tutup semua ini Pak pedagangnya? Iya, tutup semua ini. Dampak kericuan di depan Makobrimob membuat sejumlah fasilitas umum di kawasan Manahan rusak. Seperti di Jalan Adi Sucipto ini, pot-pot bunga dan pembatas jalan rusak. Begitupun kios-kios pedagang hingga tempat cucian tangan pun rusak. Pemkot Solo mendata kerusakan fasilitas umum dan kios pedagang. Nantinya semua akan diperbaiki dan diberi intensif ganti rugi untuk pedagang. Aksi solidaritas pada Jumat pekan lalu berubah menjadi aksi ricuh yang berdampak pada kerusakan sejumlah fasilitas umum, seperti perobohan besi gapura, sekaten, dan pembakaran pembatas jalan di kawasan Geladak. Kendaraan milik kepolisian juga menjadi sasaran empuk amukan massa. Tak hanya kerugian material, tak sedikit warga yang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas dampak dari gas air mata. Sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan disiagakan untuk merawat para korban. Wali Kota Solo mengimbau agar warga tidak terprovokasi. Kami siap apabila ada korban terluka atau seperti apa, kami akan rawat dengan baik. Dan tetap kami akan bekerja dengan baik. Besok pagi rutin kita akan membersihkan sisa-sisa kerusuhan. Kami akan menjaga 24 jam bersama seluruh perangkat pemerintah kota. Jadi warga tetap tenang, aman, menjaga kondusivitas, jangan terprovokasi.
saya sampaikan, kami di Linmas, di kelurahan semua membantu menjaga kondusivitas. Jadi kalau kita ini gotong royong menjaga kondusivitas warga di kampung masing-masing, di RW masing-masing, di RT masing-masing, saya rasa ini sangat bisa terjaga keamanannya. Aksi solidaritas yang berujung ricuh patut disayangkan. Aksi ini seharusnya membuka jalan untuk mencari keadilan atas kematian Afan tidak sepenuhnya tercapai dan menimbulkan kerugian lain. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Ribuan pengojek online juga berkumpul di Mapolda Jawa Tengah pada Jumat pekan lalu. Meski telah memisahkan diri dengan massa lain, kericuhan tetap terjadi. 4 kendaraan dibakar dan puluhan orang ditangkap. Jumat sore, ribuan massa dari pengojek online berkumpul di depan Mapolda Jawa Tengah. Mereka berkumpul setelah memisahkan diri dengan massa yang sempat memicu kericuhan. Berkumpulnya ribuan pengojek online sebagai bentuk solidaritas mereka atas meninggalnya pengemudi ojek online Afan di Jakarta karena terlindas kendaraan taktis Brimob. Dari hasil pertemuan dengan pihak Polda Jawa Tengah, Koordinator Aksi Ojol Jawa Tengah meminta agar rekan-rekannya tidak terprovokasi dan fokus pada apa yang mereka suarakan. Pertama, yang dari Polda menyampaikan permintaan maaf, ya. Yang kedua, mengucapkan bela sungkawa. Yang ketiga, soal kasus 7 tersangka sudah ditahan oleh Propam Polda. Jadi mereka sudah meringkuk di penjara. Tapi yang terpenting apa pesan saya? Kalau mau ikut silakan, tapi jangan terpancing, terprovokasi dan melakukan anarki. Emang yang provokasi siapa, Pak? Iya, Pak. Kalau dilihat ini tadi, Anda melihat kalau dari awal tadi sudah ada tendensi pelemparan, ya, pelemparan botol. Makanya kami turun. Sayangnya pada malam hari kericuhan terjadi. 4 mobil habis terbakar setelah massa menerobos masuk kantor Gubernur Jawa Tengah. Mobil yang terbakar adalah 3 kendaraan pribadi dan 1 mobil dinas berplat merah. Ada 4 mobil yang dibakar dan sisanya dirusak kaca dan dipecahkan. Termasuk ada 3 motor juga dibakar, termasuk warung dan pos Satpol PP dibakar. Jadi malam ini kita dari pihak kepolisian masih siaga, kita masih melakukan pendorongan terhadap massa anarkis. Kita melakukan pendorongan dengan water cannon maupun dengan gas air mata. Kita menghimbau kepada warga masyarakat Semarang untuk menghindari lokasi kita menghindar dulu dari lokasi TKP ya. Oke. Api lagi muncul. Pemadamnya geser. Selain membakar mobil, massa juga merusak sejumlah fasilitas seperti pos polisi dan videotron di Simpang 5 Semarang. Akibat aksi solidaritas yang berujung ricuh, polisi menangkap 54 orang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Halo Rom. Nang kuilo apa jenenge? Kerusakan aksi massa di sejumlah tempat rata-rata menyasar gedung perwakilan rakyat. Mulai dari Solo, Brebes hingga Pekalongan, gedung legislatif daerah dirusak dan dibakar. Kondisi bangunan sekretariat Dewan atau Setwan DPRD Solo tampak menghitam bekas tanda terbakar. Sejumlah barang di dalam gedung pun ludes dilalap si jago merah. Wakil Ketua DPRD Solo, Daryono menuturkan terbakarnya gedung terjadi sekitar pukul 1 dini hari saat aksi massa terjadi. Sementara untuk gedung utama dan kantor pimpinan DPRD tidak mengalami kerusakan. Ini mulai terbakar itu jam berapa sih? Malam tadi saya dapat informasi sekitar jam 1-an lah. Dini hari ya. Terus mulai pemadaman? Ya setelah terbakar langsung damkar berusaha datang tapi ya masih terlambat. Hingga saat ini mobil damkar masih disiagakan di komplek DPRD Solo. Ini untuk melakukan pendinginan dan memastikan semua titik api padam. Sementara aksi unjuk rasa di Brebes berujung ricuh. Kericuan pecah saat massa diberi kesempatan menyampaikan aspirasi di dalam gedung DPRD Kabupaten Brebes pada Sabtu siang. Di ruang gedung DPRD, ratusan massa kemudian merusak fasilitas dengan melempar batu dan benda keras, hingga terjadi aksi pembakaran. Namun api berhasil dipadamkan.
Massa kemudian menuju kantor Mapolres Brebes. Aksi unjuk rasa dilakukan dengan membakar ban di tengah jalan utama Pantura, lalu berujung aksi lempar batu dan tembak mata dari polisi. Di Purwodadi, kelompok massa melakukan perusakan di depan kantor DPRD Grobogan hingga sejumlah kaca jendela pecah. Massa yang mayoritas remaja ini kemudian berjalan ke klinik Polres Grobogan yang ada di samping kantor Polsek Purwodadi. Kedua bangunan ini pun tak luput dari aksi perusakan. Bahkan satu pos lantas yang berjarak 2 km juga ikut dibakar. Melempar batu, kemudian memecah pos sepanjang jalan, kemudian blokade depan Polres. Tapi alhamdulillah kita melaksanakan tindakan secara humanis, sekali lagi tindakan secara humanis, menggeser mereka. Himbauan saya kepada orang tua, karena mungkin kita sudah lihat di bawah tadi adalah anak-anak semua, termasuk anak SMP, anak SMA. Saya minta tolong orang tuanya sekarang hubungi anaknya masing-masing. Hubungi anaknya masing-masing untuk segera pulang daripada nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Dalam peristiwa ini sejumlah orang ditangkap polisi. Aksi unjuk rasa berujung bentrok juga terjadi di Kota Pekalongan pada Sabtu pekan lalu. Ratusan personel Polres Pekalongan Kota terlibat bentrok dengan pendemo di kompleks kantor Wali Kota dan DPRD Kota Pekalongan. Kendaraan meriam air dan barikade polisi dilempari batu oleh massa. Massa kemudian merengsak ke halaman kantor pemerintahan lalu merusak dan membakar kantor DPRD. Tim Liputan melaporkan.